Hai, mungkin cara kita menyapa akan sedikit berubah. Mungkin jarak akan terus menjadi pembatas antara kita. Dan mungkin akan semakin banyak lelah yang terdengar. COVID-19, hal yang mungkin tak pernah dibayangkan akan terjadi pada generasi kita. Bermula tentang wabah di Wuhan, tanpa kita bisa berbuat banyak, penyakit ini terus bergerak cepat menjadi epidemik, kemudian menjadi pandemik. Kita berharap dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown, ini akan berakhir, meski kita sadar itu tak mungkin dalam waktu dekat. But what happened now? It's like a bomb. WHO sudah mengumumkan it will become an endemic. That means this disease is present constantly among a large number of people. Atau sederhananya, virus ini tidak akan hilang dan kita semua harus bisa hidup berdampingan dengan virus ini. WHO memberi pernyataan kalau COVID-19 akan menyusul malaria dan HIV yang virusnya akan ada di sekeliling kita dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tapi, hal yang paling merisaukan adalah virus ini sangat mudah menyebar dan kita bahkan tidak tahu bagaimana untuk benar-benar bersih dari virus ini. Tapi, kita tetap harus hidup. Semua sadar akan hal itu. Work from home, stay at home, quarantine, or whatever you say it. Pastinya tak akan bisa dilakukan sepanjang tahun. Kita akan keluar mencari kerja untuk sesuap nasi dan mencari teman berjumpa untuk sekedar tahu kita tak menjadi gila. Fase ini akan dihadapi oleh semua orang, dan hal itu mungkin dapat dimengerti. Yang tidak dapat dimengerti ketika kita tidak tahu tentang bagaimana menjaga protokol kesehatan yang benar dan merasa aman-aman saja di tengah serangan virus seperti ini, atau bahkan lebih parahnya, tidak mau peduli dengan apa yang terjadi. Dari sini, ayo, bekerja samalah. Pola hidup kita akan dipaksa berubah agar bisa beradaptasi. Tapi bukan beradaptasi dengan virusnya, melainkan beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru, atau yang mulai marak terdengar dengan istilah new normal. Industri akan segera dibuka kembali untuk menggerakkan roda perekonomian. Perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah juga akan boleh dikunjungi lagi, asal mengedepankan pembatasan sosial secara disiplin. Intinya demikian. Kita harus bisa terus menjaga jarak, menggunakan masker, membatasi ruang perjalanan, dan intensitas bertemu dengan orang-orang. And of course, not jumping to the crowd. Coba lihat skenario yang diusung oleh Thomas Puyo dengan konsep The Hammer and the Dance. Saat ini mungkin bisa dikatakan kita tengah melalui fase The Hammer, di mana amat banyak upaya yang dilakukan agar menekan kurva penularan virus ini tidak melambung terlalu tinggi dan menjadi selandai mungkin, sehingga mencegah overcapacity di pusat-pusat pelayanan kesehatan dan pastinya memberi ruang orang-orang untuk sembuh. Setelah fase The Hammer, kita tidak akan benar-benar berada dalam kondisi normal layaknya dulu ketika virus ini belum ada. Dari angka yang sedikit, akan tetap ada yang terjangkit. Jika kita patuh pada protokol kesehatan, mungkin kita akan memasuki fase The Dance, di mana kurva akan mengalami naik turun meski tidak begitu signifikan, karena kita sudah bisa sedikit lebih mengontrol persebaran virus. Hanya saja, fase The Dance bukan suatu jaminan, bukan satu hal yang pasti. Ini hanya tentang perilaku yang kita tunjukkan. Jika kita cerdas, layaknya penari yang tahu memposisikan diri dan mengikuti ritme dengan melakukan pencegahan sebaik-baiknya, mungkin kita bisa bertahan di fase The Dance dan berharap lagi bisa benar-benar bertemu fase tak ada yang terjangkit secara masif. Tapi, ketika kita memilih menutup mata, mengedepankan egoisme dan kepentingan masing-masing, bukan fase The Dance yang bisa kita temui, tapi mungkin fase yang lebih buruk dari fase sebelumnya. Tak ada jaminan kita akan terbebas dari gelombang kedua, ketiga,
atau kesekian dari serangan virus ini. Jadi, lewat video ini, Nusa Edu tidak pernah bosan untuk mengingatkan agar sebisa mungkin di rumah saja. Jika memang sangat perlu keluar rumah, ingat untuk menggunakan masker dan jangan menganggap remeh hal-hal seperti ini. Presentasi kematian yang berkisar 6 hingga 10% mungkin terdengar sedikit, tapi 1000 kematian bukan hal yang bisa dianggap baik-baik saja kan? Tumbuhkan harapan dan dukungan, terlebih kepada para medis yang sudah berjuang hampir 3 bulan, dan tentu bukan perjuangan yang mudah. Buktikan kalau kita juga adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tahu kapan memilih untuk melangkah maju dan kapan memilih untuk mundur dan berhenti sejenak. Mungkin ini akhir video kami, and welcome to new normal.